وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tentunya tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita diberikan kemudahan untuk kembali bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaganya dan menjaga para penghuninya, barakallahu fikum, dan yang memakmurkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, barakallahu fikum, baik melalui rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ataupun melalui hal-hal dari amalan-amalan yang kita lakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kembalikan kita lanjutkan pembahasan atau pelajaran kita dari kitab Ad-Da' wad Dawa. Nah, ya. Dan barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu al-muallif yaitu al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub atau yang lebih dikenal dengan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah memaparkan, ya, menyebutkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya doa adalah salah satu sebab, ya, doa adalah salah satu sebab, barakallahu fikum, yang bisa diupayakan ataupun dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh apa yang diinginkan. Nah, dan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membantah orang-orang yang tidak percaya akan sebab, ya, seperti mereka orang-orang Jabariyah yang mereka, barakallahu fikum, mengatakan bahwasanya, ya, kita ini tidak ada kuasa, ya, kita ini tidak bisa melakukan apapun, segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada pendapat ini? Maksud dari pendapat ini akan melemahkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai sebab. Nah, yang Allah jadikan syariat ini sebagai sebab untuk, barakallahu fikum, menyingkap takdir-takdir kita, dan tentunya harapan kita adalah mendapatkan takdir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup kekal abadi selama-lamanya di surganya. Nah, ya, dan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membantah, ya, pendapat ini, barakallahu fikum, dengan mengawali dengan bantahan-bantahan yang sifatnya logika, ya, barakallahu fikum. Yakni di antaranya, apabila engkau ingin memiliki keturunan, maka pasti akan ada yang kau lakukan, yaitu engkau menikah, menggauli istrimu. Nah, agar kau mendapatkan keturunan, tidak mungkin keturunan itu ada begitu saja tanpa usaha, tanpa sebab. Apabila engkau ingin kenyang, maka engkau makan. Tidak mungkin kau bisa kenyang begitu saja tanpa ada sebab, tanpa ada usaha. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula yang lainnya. Nah, maka pada kesempatan ini, barakallahu fikum, atau yang terakhir pada pertemuan yang lalu, ya, umat sepakat, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, umat sepakat, apapun agamanya, apapun keyakinannya hari ini, bahwasanya salah satu sebab yang bisa merubah suatu kaum, barakallahu fikum, yaitu merubah keadaan menjadi yang lebih baik, adalah dengan melakukan ketaatan, ya, melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Ya, barakallahu fikum. Jadi bisa jadi baik, sebuah kaum bisa jadi baik, itu tidak mungkin jadi baik begitu saja. Ada usaha yang dilakukan, ada hal yang dia buat, ada kebaikan demi kebaikan yang dia amalkan. Ini semua sepakat, apapun agamanya hari ini. Ya, kalau bahasa umumnya, kalau kamu mau masuk surga, berbuat baiklah. Nah, ini kan secara umum demikian. Kalau kamu ingin masuk surga, apapun keyakinannya, apapun agamanya, maka dia akan mengatakan berbuat baiklah. Nah, perbuatan baik itulah usahanya.
Ya barakallahu fikum. Naam. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum. Baik. Pada kesempatan malam hari ini kita akan baca bagaimana Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala memulai menyebutkan dalil-dalil. Ya, kalau di awal beliau bantah orang dengan logika, ya barakallahu fikum, karena terkadang tatkala kita menghadapi seseorang, kita bisa membaca dulu pribadi orang ini. Kalau memang dia penuntut ilmu, memang menuntut akan hujjah dalil, maka kita bawakan dalil di depan. Tapi kalau memang dia awamun nas, orang awam yang enggak faham dalil, yang enggak mengerti apa-apa, dan dia barakallahu fikum mencoba membawakan syubhat dengan akal, bagaimana uslub Ibnu Qayyim? Beliau bantah juga dengan akal dulu. Ya kan? Sebagaimana tadi, kalau kamu ingin punya keturunan, ya kamu kan pasti menikah. Kalau kamu lapar, kamu kan makan. Itu usaha. Itu sebab yang berakibat demikian. Ya barakallahu fikum. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim akan paparkan dalil-dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang adanya sebab. Yakni Allah syariatkan sebab. Allah perintahkan untuk melakukan sebab, yakni usaha, ya barakallahu fikum. Nah, atau adanya sebab dan akibat, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita langsungkan barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terjadinya berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat, dan terjadinya berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat. Allah telah tetapkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, alal a'mali, semua itu tergantung amalan perbuatan. Semua itu tergantung amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Tartibal jazai ala syarat, dengan susunan seperti balasan terhadap syarat. Wal ma'muli ala illah, akibat terhadap sebab. Wal musabbab ala sabab, hasil terhadap penyebabnya. Jadi berbagai macam bentuk konteks dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ada yang berbentuk Allah berikan balasan dengan syarat ini. Jadi kalau orang ingin mendapatkan balasan tersebut, syaratnya ini. Ini syarat itu kan menjadi sebabnya. Barakallahu fikum. Nah, ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan akibat orang itu bisa seperti itu, ini sebabnya. Nah, ini Allah gambarkan. Sehingga jangan sampai jadi seperti itu. Misalnya kalau itu yang buruk, maka jangan sampai engkau melakukan sebab agar engkau terjatuh kepada keburukan, atau sebaliknya, agar engkau ingin mendapatkan kebaikan ataupun pahala ataupun balasan ataupun surga, ini sebabnya, ini perbuatannya yang harus kau lakukan. Artinya ada yang sudah dijelaskan jalannya. Ya barakallahu fikum. Naam. Demikian pula barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan adanya hasil dari perbuatan, dari sebab yang diusahakan. Ini hasilnya. Ya barakallahu fikum. Nah, ini konteks-konteks yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, mari kita mulai barakallahu fikum sebutkan bentuk-bentuk apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang itu menjadi dalil adanya sebab. Di sini tidak dipoinkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kalau kita coba poinkan, kurang lebih barakallahu fikum, kurang lebih disebutkan di sini ada 11. 11 bentuk. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya demikian. Nah, kita mulai daripada bentuk yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, atau kita baca dulu sebelumnya, wa hadza fil Qur'an yazidu ala alfi mawdi'. Dan hal ini di dalam Al-Qur'an barakallahu fikum jumlahnya lebih daripada 1000 tempat. Lebih daripada 1000 tempat. Artinya begitu banyak dalil yang mengatakan bahwasanya seorang itu
apabila ingin ini dan itu harus menempuh sebab. Seorang itu jangan sampai seperti itu. Kalau kamu melakukan sebab ini, maka kamu menjadi seperti itu, ada akibatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita mulai daripada yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, fataratan yurattibul hukmal khabari al-kauni wal amri syar'i 'ala al-wasfi al-munasib lahu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya barakallahu fikum, adanya hukum yang bersifat berita yang telah tetap. Ya barakallahu fikum. Wal amri syar'i, dan perintah syariat, hukum yang dalam bentuk perintah syariat, 'alal wasfil munasibi lahu, berdasarkan sifat yang sesuai dengannya. Ya, nanti akan kita poinkan poin satu apa maknanya. Kita ikuti dulu alurnya, barakallahu fikum. Taib. Di sini disebutkan contoh oleh beliau. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-166. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma 'atau 'amma nuhu anhu, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka melampaui batas terhadap apa yang dilarang bagi mereka, ya, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, kami katakan pada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Coba perhatikan, ya barakallahu fikum. Di sini ada sebab dan akibat. Ya barakallahu fikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada suatu hukum yang Allah tetapkan. Ya, orang itu bisa menjadi kera yang hina. Apa sebabnya? Tatkala dia melakukan sesuatu hal yang melampaui batas. Ya, maka dari sini bisa kita poinkan poin pertama, Allah Subhanahu wa taala terkadang, ya, menjadikan sebab dalam bentuk perbuatan. Ini poin yang pertama. Ya, Allah menjadikan sebab, ya, dalam bentuk al-amal, yaitu perbuatan. Seorang tatkala berbuat demikian, demikianlah hasilnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana contoh yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam surat Al-A'raf ayat ke-166. Ini terjadi pada Bani Israel, ya, yang mereka mencoba berbuat makar, mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka barakallahu fikum, ya, dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari ibadah mereka. Ya barakallahu fikum. Tapi mereka memang tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi mereka mencoba mengelabui Allah, Allah. Dengan apa? Mereka buat jaring di hari Jumat. Ya barakallahu fikum. Ya, agar di hari Sabtu barakallahu fikum ikan-ikan itu terjaring. Ya, ini saat itu barakallahu, tetap ini dimaksud dengan menjaring, walaupun engkau tidak hadir di lautan misalnya, tapi engkau telah berbuat, sedang melakukan suatu penangkapan. Ya barakallahu fikum. Nah, maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang melampaui batas. Padahal Allah sudah larang, enggak ada aktivitas mencari dunia di hari Sabtu. Ya, tidak ada aktivitas mencari dunia di hari Sabtu. Hari Sabtu ibadah. Seperti itulah dulu syariatnya Bani Israel. Ya barakallahu fikum. Nah, yaitu orang-orang Yahudi khususnya. Ya, dan mereka pun mencoba mengelabui Allah Subhanahu wa taala, tidak mau rugi, pokoknya hari Sabtu tetap menjaring ikan walaupun caranya demikian. Ya barakallahu fikum. Maka tatkala mereka melakukan hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, kami katakan pada mereka, jadilah kalian kera, ya barakallahu fikum, yang hina. Nah, ada perbuatan, ada akibatnya, ada sebab, ada akibatnya. Kenapa dia jadi kera yang hina? Karena dia melakukan barakallahu fikum perbuatan yang melampaui batas. Ini dalil, ya, bahwasanya perbuatan seorang bisa menjadi sebab yang berakibat demikian. Baik.
Kemudian yang berikutnya, dalil yang berikutnya, masih poin yang pertama, ya, yaitu kita poinkan poin yang pertama, Allah jadikan sebab dalam bentuk amal perbuatan. Ya. Yang berikutnya, ya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma asafuna intaqamna minhum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka, ya, membuat kami murka. Ini perbuatannya. Ada hamba Allah yang membuat Allah murka. Ya, ini dia sedang membuat, berlakukan sebab, ya. Nah, intaqamna minhum, kami pun menghukum mereka. Nah, ini, ya, perbuatan yang barakallahu fikum dimurkai oleh Allah, maka mereka akan berakibat atau menghasilkan barakallahu fikum kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani fiddin rahimani rahikumullah, ya, Allah firmankan terhadap Fir'aun dan kaumnya dalam surah Zukhruf ayat ke-55. Itu Allah firmankan terhadap Fir'aun dan kaumnya yang sama sekali tidak mau menerima dakwahnya Musa alaihissalatu wassalam, selalu membangkang dengan dakwahnya Musa alaihissalatu wassalam, dan senantiasa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falamma asafuna intaqamna minhum, tatkala mereka membuat kami murka. Lihat bagaimana Fir'aun ketika itu, nasihat lembut dari Nabi Musa, bukti-bukti yang nyata dari Nabi Musa, ya barakallahu fikum, tetap tidak mau. Ya, ini membuat Allah murka kepada kepada Fir'aun, laknatullah alaih, barakallahu fikum. Nah, maka perbuatan itu berakibat apa? Allah hukum mereka, Fir'aun dan kaumnya. Nah, ini dalil yang kedua dari poin yang pertama. Kemudian berikutnya, wa qauluhu, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah di ayat ke-38. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan yang mencuri, ya, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Ini jazaa'an bima kasaba nakala, ya, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Barakallahu. Lihat, kenapa dia bisa dipotong tangan? Karena dia mencuri. Ada sebab yang dilakukan, ada usaha yang dilakukan, sehingga berakibat terjatuhnya hukum had, hukum pidana di dalam Islam, yaitu potong tangan. Tentu sekali lagi, mendengar hukum potong tangan tidak semena-mena orang ketahuan mencuri langsung potong tangan. Tidak, ada peradilannya dulu, ada persidangannya dulu. Ya barakallahu fikum. Sudah berhakkah dia untuk dipotong tangannya ataukah masih belum? Nah, ini perhatikan, ya barakallahu. Jangan apa? Jangan mentang-mentang mencuri tertangkap basah. Walaupun tertangkap basah, dalam Islam harus diadili dulu. Ya, diminta keterangan si fulan, kenapa kamu mencuri? Nah, ini. Ya barakallahu fikum. Nah, taib, ya, sehingga surat Al-Maidah ayat ke-38 adalah dalil, ya, tentang hukum had, hukum pidana dalam Islam, yaitu potong tangan bagi orang yang mencuri. Lihat, ada sebab dan akibat. Allah terapkan atau tetapkan hukum potong tangan bagi mereka yang melakukan perbuatan pencurian. Ini sebabnya, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, ya, ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat
wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalau dua dalil yang pertama menyebutkan ada sebab yang membuat mereka binasa, nah kalau dalil yang ini surat Al-Ahzab ayat 35 adalah sebab yang membuat mereka mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ada kurang lebihnya 10 ya, 10 sebab. Agar apa? Agar a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, agar Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Apa saja? Laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Ya, laki-laki dan perempuan yang beriman. Laki-laki dan perempuan yang taat. Ya, laki-laki dan perempuan yang jujur. Laki-laki dan perempuan yang sabar. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, gemar bersedekah, ya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan mereka, ya. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 sifat yang menjadi sebab disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini ada sebab sehingga berbuah akibat. Apakah kalau menurut orang yang punya pemahaman Jabariyah tadi, barakallahu fikum, apakah bisa ya orang yang setiap hari berbuat baik dia masuk neraka, orang yang setiap hari berbuat buruk dia masuk surga dengan beralasan takdir? Tidak bisa. Ada sebab yang harus dia usahakan. Apakah semata-mata orang itu bisa masuk neraka, masuk surga tanpa barakallahu fikum dia berusaha untuk meraih itu? Tidak mungkin. Seperti itulah sunatullah yang Allah tetapkan. Walaupun takdir kita semua telah ditetapkan oleh Allah, tapi pada sudut pandang kita tidak tahu bagaimana takdir itu, ya kan? Sehingga apa? Kita dituntut usaha, dan ini dalil-dalilnya. Ya, barakallahu fiikum. Naam. Sehingga inilah poin pertama, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk perbuatan. Sebab Allah datangkan perintah atau gambaran ataupun syariat melakukan sebab dalam bentuk perbuatan. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum, ya. Poin yang kedua atau sebelumnya, wa hadza katsirun jiddan, dan yang semisal ini, ayat-ayat yang semisal ini kata Imam Al-Qayyim begitu banyak sekali dalam Al-Qur'an, yaitu berkaitan tentang perbuatan adalah menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan ini dan itu. Seorang bisa beruntung, seorang bisa merugi dengan perbuatan. Dalil yang kedua, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa taratan yurattibuhu alaihi, ya, bisighati syarti wal jaza. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala urutkan, ya, dengan bentuk syarat dan balasan. Nah, ini sudah langsung jelas disebutkan. Sehingga poin yang kedua, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dalam bentuk syarat. Ada persyaratan, itulah sebabnya yang harus ditempuh. Kalau mau demikian harus menjalani syarat itu. Sama halnya kita, misalnya barakallahu fikum, ya, kita ingin melamar di suatu tempat pekerjaan, syaratnya ini dan itu, mau enggak? Nah, ya kan? Kita dipilih, suruh pilih, ya. Bukan alah berangkat aja, enggak perlu syarat-syarat, diterima enggak itu takdir Allah. Pasti kita akan berusaha. Wah, saya ingin dapatkan pekerjaan ini. Apa syarat-syaratnya? Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, saya harus tempuh syarat-syaratnya. Nah, sama halnya juga dengan barakallahu fikum al-jannah wan nar. Surga dan neraka itu ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Nah, ya ini. Jadi poin yang kedua, Allah jadikan sebab dalam bentuk syarat. Baik. Beliau sebutkan contohnya, kaqaulihi
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Contoh yang pertama dari beliau rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertakwa kepada Allah, tergambar inilah syarat. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan pada kalian pembeda. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka balasannya apa? Allah akan berikan, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk, pembeda. Engkau akan tahu nih mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini balasan yang pertama. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Allah hapus kesalahan-kesalahan kita. Balasan yang kedua, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Balasan yang ketiga, apa syaratnya? Bertakwa. Allah berikan petunjuk melalui Furqan, pembeda, faham mana hak mana batil. Allah akan hapus segala kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Akan mengampuni kita. Barakallahu fikum. Nah, ini syaratnya apa? Takwa. Ya, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya dalam surat At-Taubah, wa qauluhu ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika kalian bertaubat, syarat, wa aqamus salah, dan menegakkan salat, syarat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat, syarat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan orang-orang kafir yang mereka kalau mau masuk Islam, ya barakallahu fikum, ya dengan bertaubat, mengawali dengan taubat terhadap kekufuran mereka, kemudian mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka hei para sahabat, ini jadi saudara-saudara kalian dalam agama. Ya. Jadi balasannya apa? Orang kafir tadi kalau dia mau menempuh syarat ini, dia akan dipersaudarakan, akan menjadi saudara seiman dengan para kaum muslimin atau kaum mukminin yang lainnya. Barakallahu fikum. Syarat, ya, sehingga memiliki akibat, balasan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya mereka istiqamah di atas jalan itu, yaitu jalan Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka pasti kami beri mereka minuman yang melimpah. Minuman di sini kata para ulama tafsir maksudnya rezeki yang melimpah, yang membuat mereka puas dari kehausan dalam mencari rezeki. Barakallahu fikum. Apa syaratnya? Istiqamah. Ya barakallahu fikum. Istiqamah. Barakallahu fikum. Ini syarat kalau kita ingin dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam apa? Dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Jangan sampai mundur daripada kebaikan dan ketaatan itu. Pertahankan kebaikan dan ketaatan itu. Istiqamah di atasnya. Ya barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan perlancar rezeki kita. Barakallahu fikum. Nah, ya barakallahu fikum. Istiqamah. Sudah salat 5 waktu, istiqamah, jangan bolong-bolong 5 waktu. Sudah salat-salat sunnah, menghidupkan salat sunnah, jangan pernah putus salat-salat sunnahnya, berusaha. Ya barakallahu fikum. Nah, sudah menjadwalkan diri untuk ikut majelis taklim, jangan sampai diganggu lagi dengan acara yang lain. Istiqamah. Sudah sering berinfak, bersedekah, istiqamah dalam hal itu, Allah lancarkan rezeki kita. Allah lancarkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Ya, jadi dengan kata lain,
Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kamu mau enggak dilancarkan rezekinya? Istiqomah dalam kebaikan. Syaratnya istiqomahlah dalam kebaikan yang telah kamu berbuat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau, wa nadhairihi, dan ayat-ayat yang semisal ini juga begitu banyak. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi yang pertama apa? Allah jadikan sebab dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, Allah jadikan sebab dalam bentuk syarat, adanya syarat. Itulah sebabnya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, ya. Wa taratan ya'ti bilamit ta'lil. Nah, ini. Ya. Ini terkadang mungkin kita tidak berpikir. Ya. Sejauh ini mungkin yang kita paham cuma perbuatan dan syarat saja. Rupanya di dalam Al-Qur'an ada istilah atau kata-kata, huruf-huruf di dalam bahasa Arab yang itu kandungannya adalah ta'lil, yang kandungannya adalah barakallahu fikum apa? Yaitu menunjukkan sebab. Ya, menunjukkan sebab. Barakallahu fikum. Ya. Jadi sekali lagi, dalam huruf-huruf di dalam bahasa Arab, ya, yakni bahasanya Al-Quran, ada huruf-huruf yang dia cuma satu kata mungkin, atau satu huruf mungkin, tapi maknanya itu mengandung atau menunjukkan adanya sebab. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kita poinkan yang ketiga, barakallahu fikum, terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dalam bentuk lam, huruf lam at-ta'lil. Allah datangkan dalam bentuk lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil maksudnya lam yang menunjukkan sebab. Huruf lam yang menunjukkan sebab. Mari kita lihat contohnya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Allah berfirman dalam surat Shad di ayat ke-29. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyatadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Liyatadabbaru, ni lam ini lam ta'lil namanya. Liyatadabbaru ayatihi, agar mereka barakallahu mentadaburi ayat-ayat Allah. Waliyatadzakkara, ni lam ta'lil lagi. Liyatadzakkara, ya ulul albab, dan agar orang yang berakal itu ya mampu mengambil pelajaran atau mau mengambil pelajaran. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan sebab dalam bentuk lam, huruf lam yang maknanya ta'lil, yang maknanya memiliki sebab. Jadi kita fahamnya kalau kita baca terjemahan. Kalau mungkin kita belum memahami bahasa Arab dengan baik, ya, kadang baru kita paham masuknya lam ini. Makanya terjemahnya artinya apa? Liyatadabbaru, yaitu agar, ya, mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang itu, ya, mau mentadaburi ayat-ayat Allah, kemudian kalau orang itu mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ini konteksnya ayat sedang berbicara agar menjadi orang-orang yang beriman. Ya, sebab barakallahu fikum agar menjadi orang yang beriman. Ya, bagaimana, apa sebab yang harus ditempuh? Dia yakni orang yang senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah. Mentadaburi maknanya mempelajari, ya, kemudian menghayati, ya, masuk juga di sana menghafal, dan yang paling penting mengamalkan apa yang barakallahu fikum dia baca, dia hafal, dia pelajari, ya, dalam ayat Al-Quran tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini. Kemudian dalil yang berikutnya dalam suratul Baqarah di ayat ke-143, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala, ya, litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi, ya, saksi atas manusia, ya, dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Nah, ini lam ta'lil, ya, yang menandakan adanya sebab. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin sebagai umat pertengahan.
Apa fungsinya umat pertengahan? Umat yang akan menjadi saksi bahwasanya apa? Risalah itu sudah sampai. Kita menjadi saksi bagi manusia ya di hadapan Allah nanti, bahwasanya kita mensaksikan risalah itu sudah sampai. Bagi orang-orang yang mengklaim, oh belum sampai kepada kami perintah, belum sampai kepada kami peringatan. Nah, ini tugas kita, umat pertengahan. Ya, yang akan mengatakan di hadapan Allah, yang akan bersaksi di hadapan Allah, tidak ya Allah, kami bersaksi pesan itu sudah sampai, risalah itu sudah sampai, peringatan dan ya hasungan dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita akan mendapatkan persaksian dari Nabi. Betul ya Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh umatku. Ini alurnya demikian. Ini ayat ini berbicara tentang hal itu. Ya barakallahu fikum. Artinya agar kita disaksikan oleh Nabi, maka jadilah saksi bagi manusia yang lainnya. Agar kita dipersaksikan di hadapan Allah oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka persaksikanlah apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepada umat yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, baik, sehingga poin yang ketiga, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan sebab dalam bentuk lamut ta'lil. Ya barakallahu fikum. Kemudian berikutnya yang keempat, wa taratan ya'ti bi adati kay allati li ta'lil. Ya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'an, Allah datangkan dalam Al-Qur'an dengan kata dari huruf K. Ini lagi ya, ini istilah-istilah atau dalam bahasa Arab barakallahu fikum, allati li ta'lil, yang maknanya menunjukkan sebab. Disebutkan contohnya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar, berputar di antara orang-orang kaya saja dari kalian. Ya barakallahu fikum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya ingin menyebutkan suatu keadilan di dalam sosial, kehidupan bersosial. Ya barakallahu fikum. Jadi apa? Agar kehidupan itu adil, ya, maka tempuhlah sebabnya. Itu sebabnya apa? Jangan harta itu beredar hanya di orang-orang kaya. Orang kaya kalau punya uang, bantu yang miskin. Itu maksudnya. Ya barakallahu fikum. Ya. Jadi sebab agar barakallahu fikum kehidupan sosial itu adil, maka uang-uang itu jangan hanya menumpuk beredar di orang-orang kaya saja, maka bantulah orang-orang yang fuqara wa masakin. Nah, ya ini, sehingga poin yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab dalam bentuk huruf K. Ya, nah, kita lanjutkan, ya. Berikutnya, wa taratan ya'ti biba'is sababiyah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan, ya, yaitu sebab dalam Al-Qur'an dalam bentuk ba sababiyah. Ya, ba sababiyah. Ya, ini huruf ba yang maknanya juga mengandung sebab. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman surah Al-Imran di ayat ke-182. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bima qaddamat aydikum." Ya, dzalika bima, ba ini bima qaddamat aydikum, yang demikian itu disebabkan oleh ulah atau perbuatan tangan kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, ini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel yang barakallahu fikum ya selalu mengingkari Rasul, bahkan membunuh para nabi. Ya. Jadi gara-gara mereka sering berbuat demikian, bahkan mereka sering membunuh para nabi, barakallahu fikum, apa? Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Ya, dan hukuman yang berat gara-gara perbuatan mereka. Ini sebab perbuatan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah di ayat ke-105, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun.
Ya, disebabkan oleh apa yang dahulu kalian kerjakan. Ini konteksnya kepada orang yang beriman. Maksudnya apa? Surga itu, kalau kita lihat ayatnya utuh, surga itu Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Kenapa kalian bisa masuk surga? Karena ya disebabkan oleh perbuatan kalian dulu. Nah ini, ya. Kata bima ini syahidnya, kata ba sababiyah. Ya barakallahu fikum. Kemudian dalam surat Al-An'am di ayat ke-129, wa qauluhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bima kanu yaksibun. Ya, yang demikian itu disebabkan oleh apa yang dahulu mereka usahakan, dari kezaliman, yaitu neraka Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, ada huruf ba sababiyah yang menjelaskan ini adanya sebab. Kemudian surah Ali Imran ayat ke-112, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah. Barakallahu fikum. Ya, masuk lagi ba sababiyah, bi annahum di sini. Ya, Allah berbicara tentang Bani Israel yang senantiasa membangkang kepada Allah. Ya barakallahu fikum. Ini konteks ayatnya juga kepada Bani Israel. Ya, jadi bukan berarti bukan kita ya. Jadi maksudnya ini ayat-ayat asbabun nuzulnya memang tentang Bani Israel, tapi juga pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita mengingkari ayat-ayat Allah. Bani Israel saja Allah hukum gara-gara itu. Ya, apalagi kita yang memang Allah turunkan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ya, sebagai petunjuk bagi kita. Nah, baik. Sebenarnya pengen baca satu lagi, ya barakallahu fikum, tapi sudah datang waktu Isya ya. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya di poin yang ke-6 ya. Jadi kita sudah selesai sampai 5 poin. 5 poin barakallahu fikum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dalam beberapa bentuk. Bentuk perbuatan yang pertama, bentuk syarat yang kedua, bentuk lamut ta'lil yang ketiga, bentuk huruf K yang keempat, dan bentuk ba sababiyah. Ya, insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita baca bentuk yang keenam, ya, itu datang dalam ya maf'ul li ajlih, zahiran atau mahdhufa. Nah, wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.